Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan zat aditif dan zat adiktif mata pelajaran IPA kelas 8 untuk SMP semester 2. Kompetensi dasar menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam zat aditif dan zat adiktif melalui pengamatan tayangan gambar pada video dengan benar. Kedua, peserta didik dapat memberi contoh zat aditif dan zat adiktif yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan video dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh zat aditif dan zat adiktif melalui pengamatan video dengan benar. Materi pertama, zat aditif. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dan minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Jenis dan contoh zat aditif. Pewarna. Contoh dari pewarna alami yaitu daun pandan, buah naga, kunyit, dan buah beri. Pewarna buatan contohnya Brilliant Blue, Tartragin, dan Sunset Yellow FCF. Pemanis. Contoh dari pemanis alami yaitu gula putih, gula merah, daun stevia, dan madu. Sedangkan untuk pemanis buatan, contohnya aspartam, sakarin, dan siklamat. Pengawet. Contoh pengawet alami yaitu gula dan garam. Sedangkan pengawet buatan, contohnya asam benzoat, natrium nitrat, dan kalium benzoat. Untuk penyedap, contoh penyedap alami yaitu jahe, sereh, bawang putih, dan ketumbar. Sedangkan untuk penyedap buatan, monosodium glutamat MSG atau mononatrium glutamat MNG atau yang sering kita sebut dengan petsin. Pemberi aroma. Contoh dari pemberi aroma yaitu vanili, ekstrak buah-buahan, berbagai jenis buah beri, dan minyak esensial yang terbuat dari kayu manis. Sedangkan untuk pemberi aroma buatan contohnya amil asetat, etil butirat, vanilin, dan metil antranilat. Pengental. Contoh dari pengental yaitu pati, gelatin, dan gam. Sedangkan pengental buatan contohnya alginat. Alginat terbuat dari rumput laut yang coklat. Yang terakhir ada pengemulsi. Contohnya lecitin yang terkandung dalam kuning telur dan kacang kedelai.
Dampak penggunaan zat aditif dari pemanis yaitu dapat menyebabkan diabetes mellitus atau yang sering kita sebut dengan kencing manis. Kemudian ada pewarna. Dampaknya dapat menyebabkan penyakit kanker. Sedangkan untuk dampak penggunaan penyedap dapat menyebabkan sesak napas, sakit dada, pusing, dan mudah letih. Untuk dampak penggunaan pengawet dapat menyebabkan penyakit kanker bila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana menggunakan makanan instan dengan aman? Kita harus memeriksa kemasan untuk melihat kebocoran, karat, adanya jamur, dan tanggal kadaluarsa pada makanan. Kemudian, jangan lupa memeriksa kandungan bahan kimia dalam makanan. Tidak lupa memeriksa nomor registrasi dari Badan POM. Lalu, memeriksa label halal pada kemasan makanan. Jangan lupa ya. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang jika dipakai dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Pengelompokan zat adiktif ada narkotika, contohnya ganja, sabu, ekstasi, riklona, dan lain-lain. Sedangkan psikotropika, contohnya ada morfin, marijuana, kokain, heroin, dan lain-lain. Sedangkan untuk zat psikoaktif lainnya, contohnya minuman yang beralkohol dan rokok. Dampak penggunaan zat adiktif itu sendiri dari narkotika yaitu dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Untuk psikotropika dapat mempengaruhi keseimbangan mental dan perilaku seseorang. Sedangkan zat psikoaktif lainnya dapat mempengaruhi sistem saraf pusat jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Kemudian menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, lambung, ginjal, hati, jantung, kanker, sampai menyebabkan kematian. Upaya pencegahan diri dari narkoba, kita harus mengenal dan menilai diri sendiri. Meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Kemudian harus menjaga pola hidup yang sehat, memperkuat iman dan takwa. Kemudian melakukan kegiatan yang positif, berkomunikasi yang baik dengan teman dan keluarga. Itu beberapa upaya pencegahan diri kita. Jangan lupa ya, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yuk praktek yuk.